Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran beserta faktor-faktornya dan jenis-jenisnya. Yang dimaksud elastisitas penawaran yaitu penawaran suatu barang terhadap harga barang tersebut yang diukur dalam persentase untuk menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah penawaran akibat adanya perubahan harga. Elastisitas tersendiri memiliki arti dalam nama bahasa Inggris yaitu elasticity of supply, yang diartikan sebagai kelenturan penawaran terhadap perubahan harga. Ya, kita lanjut ke jenis-jenis penawarannya. Elastisitas penawaran memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama penawaran elastis. Penawaran elastis tersendiri merupakan perubahan harga yang berubah sebesar X% yang diikuti oleh perubahan penawaran yang lebih besar dari X% itu sendiri. Misalnya kayak barang-barang elektronik yang ada di rumah seperti kipas, televisi, kulkas, dan barang-barang mewah. Yang kedua, penawaran inelatis. Penawaran inelatis terjadi pada barang-barang hasil pertanian seperti hasil-hasil perkebunan, yaitu anggur, stroberi, kebun teh, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan pokok seperti kayak beras, jagung, dan lain-lain. Yang ketiga, penawaran normal atau penawaran uniter. Penawaran ini memiliki notasi E sama dengan 1. Setiap perubahan harga sebesar 1%, maka terjadi perubahan barang yang ditawarkan sebesar 1% juga, yang sering terjadi pada barang-barang kebutuhan sekunder. Yang keempat, penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna merupakan perubahan barang yang ditawarkan selalu berubah-ubah atau berganti-ganti. Walaupun tidak terjadi perubahan harga, perubahan barang yang ditawarkan selalu berganti-ganti. Yang kelima, penawaran inelastis sempurna. Penawaran ini biasa terjadi pada barang-barang kebutuhan utama yang menyangkut hidup seperti tanah dan air. Walaupun terjadi perubahan harga, maka perubahan barang yang ditawarkan tetap sama atau tidak berubah. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh kurva dan tabel penawaran. Di bagian kiri merupakan contoh tabel kurva penawaran inelastis, dan bagian kanan contoh kurva dan tabel penawaran uniter. Lanjut, di bagian kanan lagi yaitu contoh kurva dan tabel penawaran inelastis sempurna, dan bagian kiri penawaran elastis. Terakhir, contoh kurva dan tabel penawaran elastis sempurna. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Poin A yaitu jumlah barang atau persediaan barang di pasar, atau bisa disebut lagi sebagai stok di pasar. Yang kedua, jangka waktu produksi. Dan yang ketiga,
daya tahan penyimpanan atau masa berlaku penyimpanan. Dan faktor-faktor penentu elastisitas penawaran yaitu yang poin A, kemampuan penjual merubah jumlah produksi. Yang poin B, jangka waktu analisis. Yang poin C, kita bisa samakan seperti faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang poin A, stok persediaan atau jumlah barang persediaan di pasar. Dan yang terakhir, yang poin D, kemudahan substitusi faktor input. Cukup di situ penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.